5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 yang insyaAllah dirahmati oleh Allah, amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi bersama Ibu Inayatul Izzah, yang pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama tentang pentingnya belajar ilmu mawaris bagian 1. Oke, langsung saja kita lihat. Ini dia adalah kompetensi dasar atau KD yang harus kita kuasai. Yang pertama, kita harus mampu menganalisis dan mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam. Dan yang kedua, kita harus mampu mempraktekkan pelaksanaan pembagian waris dalam Islam. Karena ini adalah bagian 1, maka kita akan menganalisis dan mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam dulu. Ya, berarti nanti akan ada belajar ilmu mawaris bagian 2, yakni mempraktikkan pelaksanaan pembagian waris dalam Islam. Oke, langsung saja mengawali kegiatan belajar kita hari ini. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku, langsung saja kita lihat halaman selanjutnya. Ini dia adalah pengertian dari ilmu mawaris yang biasa disebut juga sebagai ilmu faraid. Adalah ilmu yang mempelajari tentang pembagian harta warisan, siapa saja yang berhak menerimanya, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan halaman selanjutnya. Let's check it out. Ini adalah dasar hukum waris. Sebenarnya ada banyak sekali dalil berkenaan dengan warisan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Namun ibu ambil satu masing-masing sebagai contoh. Quran surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 7, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Mimma qalla minhu au kathur, baik sedikit atau banyak. Nasiban mafruḍah, menurut bagian yang telah ditetapkan. Al-Quran surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 7. Nah, di sini bisa kita pahami bahwa ada hak kita dari harta peninggalan orang tua dan kerabat kita. Begitu. Nah, selanjutnya ini adalah hadis yang berkenaan dengan ilmu waris. Satu hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, ta'allamul faraidah, pelajarilah ilmu faraid, wa'allimuha, dan ajarkanlah kepada orang lain, fa innahu nisful ilmi, karena sesungguhnya ilmu faraid adalah setengahnya ilmu. Wa huwa yunsa, ia akan dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, dan ia adalah ilmu pertama yang akan diangkat dari umatku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, dari sini para ulama, jumhur ulama menetapkan bahwa hukum mempelajari ilmu waris adalah fardu kifayah. Anak-anak masih ingat apa yang dimaksud dengan fardu kifayah? Iya, benar sekali. Fardu kifayah adalah kewajiban yang harus dilakukan, tetapi akan gugur kewajiban tersebut apabila ada sebagian orang yang sudah melakukannya. Artinya apabila tidak ada satupun yang melakukannya, maka dosa seluruhnya.
tetapi akan gugur kewajiban itu apabila ada sebagian dari umat Islam yang mempelajarinya. Begitu. Kita harus belajar ilmu waris. Insya Allah akan diberikan kemudahan oleh Allah dalam memahaminya apabila kita benar-benar mau belajar. Tadi kita sudah awali dengan bacaan basmalah ya. Dengan izin Allah semoga kita bisa memahaminya bersama-sama. Oke, next kita lihat ini adalah rukun dalam ilmu waris atau faraid. Nah, rukunnya yang pertama adalah orang yang mewariskan atau al-muwaris. Pewaris itu syaratnya harus benar-benar meninggal. Kemudian rukun yang kedua adalah orang yang mewarisi atau al-waris. Nah, syaratnya adalah orangnya harus masih hidup. Kemudian yang ketiga, rukun faraid, rukun mawaris adalah harta yang diwariskan atau al-maurus. Ini adalah harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Nah, ada beberapa poin yang harus kita pelajari dari ketiga rukun ini, khususnya di rukun yang kedua, orang yang mewarisi atau al-waris. Ini ada beberapa poin yang harus kita pahami. Kita akan bersama-sama berkenalan dengan orang-orang yang berhak menerimanya. Jadi kita akan bedah bersama-sama siapa sih ahli waris dan macamnya itu. Kemudian yang kedua, kita akan memahami bersama-sama sebab menerima warisan. Jadi ada beberapa sebab yang menjadikan kita berhak untuk menerima warisan. Kemudian yang ketiga adalah sebab tidak menerima warisan. Nah, ada juga beberapa sebab yang membuat kita tidak berhak untuk menerima warisan. Dan yang terakhir di rukun yang kedua, kita akan belajar bersama-sama tentang hijab dan macamnya. Jadi hijab itu penghalang ya, halangan ya. Jadi meskipun kita termasuk sebagai ahli waris, kita bisa juga terhalang oleh ahli waris yang lain begitu, yang lebih dekat. Nah, ini kita akan berkenalan dengan hijab dan macamnya. Kemudian di rukun yang ketiga adalah harta yang diwariskan atau al-maurus. Ada beberapa hal yang harus kita pahami bersama. Yang pertama adalah hal-hal yang harus diselesaikan dahulu sebelum pembagian warisan. Kita akan berkenalan dengan beberapa hal yang harus diselesaikan sebelum warisan dibagikan kepada ahli warisnya. Dan yang terakhir, kita akan membedah bersama-sama tentang ketentuan bagian warisan, atau disebutnya sebagai furudul muqaddarah, bagian-bagian tertentu yang sudah ditentukan jumlahnya bagi para ahli waris. Begitu ya. Baiklah anak-anakku, langsung saja kita akan berkenalan dengan ahli waris dan macamnya. Ini dia. Langsung kita klik saja ya. Let's click it. Oke. Nah, ini dia adalah ahli waris dan macamnya. Ahli waris itu ada dua macam. Yang pertama disebut sebagai dzawil furud. Dzawil furud adalah ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan. Nah, hal ini bisa kita lihat di dalam Quran surah An-Nisa surah yang keempat ayat 7 sampai 14, kemudian ayat 33, ayat 176 juga. Nah, di antara contoh ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan adalah suami atau istri. Salah satu meninggal dunia, maka yang lain akan mewarisi. Kemudian ada ayah, ibu, dan lain sebagainya. Nah, ini disebut sebagai dzawil furud atau ashabul furud, ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan. Kemudian yang kedua, ada ahli waris yang disebut sebagai asobah. Asobah adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan, tapi dia merupakan penghabis sisa harta begitu. Jadi nanti kalau harta warisan sudah dibagi kepada dzawil furud, sisanya akan diambil semua oleh asobah. Ada dua macam asobah itu. Yang pertama adalah asobah bin nasab. Jadi dia menjadi asobah karena keturunan begitu. Jadi penerima sisa harta dari keturunannya. Dan yang kedua adalah asobah bisabab. Asobah bisabab itu dia menjadi asobah karena sebab. Nah, sebabnya adalah karena memerdekakan budak. Begitu. Dan sekarang kita akan berkenalan dengan asobah bin nasab.
Siapa saja sih asobah bin nasab yang berhak menerima sisa warisan itu? Ada 3 macam. Yang pertama adalah asobah bin nafsi. Asobah bin nafsi itu asobah karena dirinya sendiri yang berhak menerima, yakni sebagai contoh anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, bapak, dan seterusnya. Begitu, nanti kita lihat di bagan untuk lebih bisa memahaminya. Kemudian yang kedua adalah asobah bil ghair. Asobah bil ghair adalah asobah, dia menerima asobah karena ditarik oleh saudaranya. Jadi sebagai contoh anak perempuan ditarik oleh anak laki-laki untuk bersama-sama menerima asobah. Begitu. Sebenarnya dia sudah dapat bagian, tapi karena ditarik oleh saudaranya, maka dia menjadi asobah bil ghair. Begitu. Kemudian asobah yang ketiga adalah asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair ini dia menjadi asobah karena bersama-sama dengan anak perempuan. Sebagai contoh, saudara perempuan itu bisa ditarik oleh anak perempuan. Ini namanya asobah ma'al ghair. Oke, ini dia semuanya ahli waris beserta macamnya. Ada dzawil furud, ahli waris yang sudah mendapat bagian. Kemudian ada asobah, ahli waris yang penerima sisa harta. Begitu. Langsung saja kita lihat bagannya. Ini dia adalah ahli waris. Jadi ini adalah bagan ahli waris, bisa kita lihat di layar. Yang berwarna biru itu adalah ahli waris laki-laki, dan yang berwarna ungu adalah ahli waris perempuan. Jadi ada total 25 ahli waris itu, 15 dari kaum laki-laki, 10 dari kaum perempuan. Yang kita lihat di layar itu ada 14 kurang 1. Sama yang perempuan juga 10, ini ada 9 saja kurang 1. Nah, yang 1 itu siapa? Yang 1 itu adalah yang memerdekakan budak. Tadi ada asobah bisabab, sudah kita bedah ya. Jadi yang nomor 15 adalah orang yang memerdekakan budak. Sama yang perempuan juga, kalau ada perempuan yang memerdekakan budak maka dia menjadi nomor ke-10. Jadi total ada 25 ahli waris. Nah, siapa yang asobah? Yang asobah itu adalah yang berwarna biru, asobah bin nafsi ya, kecuali suami. Jadi mulai dari anak laki-laki, kemudian turun ke bawah terus cucu laki-laki, kemudian ayah, kemudian kakek ya. Seterusnya seperti itu yang berwarna biru. Kemudian asobah bil ghair itu artinya dia menjadi asobah karena ditarik oleh saudaranya. Jadi lurusnya dari anak laki-laki ini nomor 2 itu bisa menarik saudaranya perempuan yang nomor 2 juga untuk menjadi asobah. Ini namanya asobah bil ghair. Oke, kemudian sama. Anak laki-laki bisa menarik saudaranya anak perempuan untuk menjadi asobah bil ghair. Cucu laki-laki bisa menarik cucu perempuan seperti itu seterusnya. Ini namanya asobah bil ghair. Sedangkan asobah yang ma'al ghair itu sebagai contoh adalah saudara perempuan bersama dengan anak perempuan, maka bisa ditarik oleh anak perempuan begitu. Jadi anak perempuan bisa menarik saudara perempuan atau cucu perempuan ini. Bisa juga seperti itu. Itu namanya asobah ma'al ghair. Jadi ini adalah bagannya ahli waris. Nanti silakan dipahami lagi, dibuka lagi bukunya paket PAI untuk lebih mendalami lagi. Oke. Kemudian kita akan kembali lagi ke rukun mawaris atau faraid tadi. Kita klik dulu. Nah, barusan kita bedah bersama-sama siapakah ahli waris dan macamnya. Tadi ada 2 ya, dzawil furud kemudian atau ashabul furud dan asobah. Nah, kemudian yang kedua, nah ini dia sebab menerima warisan. Langsung kita pahami bersama. Kita klik saja langsung. Klik yes. Nah, ini dia sebab-sebab kita bisa menerima warisan. Quran surah An-Nisa surah yang keempat ayat 11, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Lidzakari mithlu hadzil unthayain, yaitu bagian seorang anak laki-laki
sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Quran Surah An-Nisa surah yang keempat ayat 11. Nah, dari ayat ini kita bisa pahami bahwa sebab menerima warisan yang pertama adalah keturunan. Ya, let's check it out. Nah, dia nasab. Kalau kita ada nasab, ada keturunan, maka kita berhak untuk menerima warisan. Jadi yang pertama adalah nasab atau keturunan. Kemudian yang kedua adalah pernikahan. Nah, ini yang tadi disampaikan sebelumnya bahwa apabila suami meninggal, maka istri mendapatkan bagian warisannya. Apabila istri yang meninggal, suami pun akan mendapatkan bagian warisannya. Begitu. Jadi sebab yang kedua menerima warisan adalah pernikahan. Selanjutnya yang ketiga adalah wala atau memerdekakan budak. Jadi orang yang memerdekakan budak itu menjadi berhak untuk menerima warisan apabila budaknya meninggal dunia. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah hubungan Islam. Bagi orang-orang yang tidak mempunyai ahli waris, maka hartanya akan disumbangkan, akan dimasukkan kepada Baitul Mal untuk digunakan sebagai kepentingan umat Islam begitu. Jadi hubungan Islam itu juga membuat kita bisa berhak menerima warisan dari muslim yang lain seperti itu. Nah, ini adalah sebab-sebab menerima warisan. Yang pertama adalah nasab atau keturunan, kemudian pernikahan, wala, memerdekakan budak, dan hubungan Islam. Nah, langsung kita kembali ke rukun faraid tadi, rukun mawaris. Ahli waris sudah kita bedah, sebab menerima warisan sudah, dan kita masuk ini yang ketiga adalah sebab tidak menerima warisan. Ada sebab-sebab yang menjadikan kita tidak berhak untuk menerima warisan. Apa saja itu? Let's check it out. Langsung kita klik saja. Sebab tidak menerima warisan diantaranya ini ada dalil 2 saja yang saya masukkan. La yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim. Tidak boleh orang Islam mewarisi harta orang kafir, dan tidak boleh orang kafir mewarisi harta orang Islam. Jadi apabila anaknya kafir, maka dia tidak berhak untuk mendapat warisan dari ayahnya. Begitu. Nah, yang kedua, hadis dari An-Nasa'i, laisa lil qatili minal mirathi syai'un. Pembunuh tidak mendapatkan warisan sedikit pun dari yang dibunuhnya. Jadi yang poin kedua adalah pembunuhan. Na'udzubillah min dzalik, kalau ada anak yang membunuh orang tua, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah perbudakan. Budak itu tidak mendapatkan warisan apapun, tidak bisa mendapatkan warisan dari tuannya dan lain sebagainya. Next adalah perzinahan. Anak hasil zina itu tidak mendapatkan warisan dari ayahnya, ya, karena zina tidak punya bin, tidak bernasab, ya. Kemudian hanya nasab kepada ibunya saja, jadi mendapatkan warisan dari ibunya, tidak mendapatkan warisan dari ayahnya. Oke, next yang keempat adalah li'an. Li'an itu tuduhan suami atas anak yang dikandung istri bukan anaknya, begitu ya, sehingga anak li'an itu tidak menerima harta warisan dari ayah yang tidak mengakuinya sebagai anaknya. Begitu. Ini adalah sebab-sebab tidak menerima warisan. Yang pertama kekafiran, pembunuhan, perbudakan, perzinahan, dan li'an. Oke. Sekarang kita kembali ke rukun mawaris dan faraid lagi. Nah, sudah 3 poin kita pelajari bersama-sama. Ahli waris dan macamnya, sebab menerima warisan, sebab tidak menerima warisan, dan yang keempat adalah hijab dan macamnya. Langsung saja kita berkenalan dengan hijab dan macamnya. Let's click it, klik. Nah, ini dia hijab dan macamnya. Hijab itu diambil dari bahasa Arab, artinya adalah tutup atau mencegah. Sedangkan menurut istilah adalah tidak bisanya seseorang mendapat warisan karena adanya ahli waris yang lebih dekat dengan si mayit. Begitu. Jadi tidak bisa menerima warisan karena ada ahli waris yang lebih dekat dengan si mayit. Nah, ini ada beberapa istilah berkenaan dengan hijab. Hijab adalah halangan. Orang yang menghalangi atau penghalangnya disebut hajib. Kemudian mahjub adalah orang yang terhalang.
Ada berapa sih sebenarnya macam hijab itu? Nah, kita belajar macam-macam hijab dalam ilmu waris. Sebenarnya ada 2 saja macam hijab. Yang pertama adalah hijab hirman. Hijab hirman itu bagiannya hilang total. Jadi dia terhijab, terhalang untuk menerima warisan yang awalnya dia mendapatkan bagian, kemudian menjadi tidak dapat sama sekali karena terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat dengan mayit. Nenek mahjub karena ada ibu. Nenek terhalang untuk menerima warisan karena ada ibu. Macam hijab yang kedua, namanya hijab nukson. Hijab nukson itu tidak hilang total warisan yang dia terima, tetapi berkurang sebagian. Bagiannya berkurang, itu namanya hijab nukson. Sebagai contoh, ibu mendapat 1/6 karena ada anak. Seandainya tidak ada anak, maka ibu mendapatkan 1/3 dari harta warisan, begitu. Nah, ini namanya hijab nukson. Bagiannya berkurang. Awalnya dapat 1/3 kalau tidak ada anak, tetapi karena ada anak maka bagian ibu berkurang. Ada hijab hirman dan ada hijab nukson. Nah, ini dia skema warisnya biar kita lebih mudah memahami tentang siapa saja ahli waris yang terhijab dan tidak. Nah, yang berwarna putih ini adalah ahli waris yang tidak mungkin terhijab, tidak akan terhalang oleh ahli waris lain. Ada 5 ya. Ada suami atau istri, kemudian ada anak laki-laki, anak perempuan, ada ibu, ada ayah. Nah, selamanya ini tidak terhijab oleh ahli waris lain karena beliau-beliau ini adalah orang-orang yang paling dekat hubungannya dengan mayit, begitu. Maka yang berwarna merah itu semuanya terhijab. Semuanya terhijab kalau ada ahli waris ini lengkap, begitu. Sebagai contoh kita lihat di atas ibu itu, maka nenek menjadi terhalang kalau ada ibu. Kemudian kakek akan terhalang kalau ada ayah, tidak menerima warisan kalau ayah masih hidup, begitu. Sama dengan cucu, ke bawah kita lihat cucu laki-laki tidak dapat warisan apabila ada anak laki-laki. Begitu juga cucu perempuan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ahli waris yang tidak terhijab oleh ahli waris lain ada 5 saja. Suami atau istri, kemudian anak laki-laki, anak perempuan, ayah dan ibu. Yang lain bisa terhijab. Oke, kita akan kembali lagi ke rukun mawaris dan faraid. Let's check it out. Nah, alhamdulillah rukun yang kedua sudah kita pahami bersama-sama, siapa ahli waris dan macamnya, kenapa bisa menerima warisan, kenapa tidak bisa menerima warisan, kemudian hijab dan macamnya juga sudah kita pelajari bersama-sama. Sekarang kita beralih ke rukun mawaris dan faraid yang ketiga, yaitu harta yang diwariskan atau al-maurus. Nah, ini ada 2 hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah hal-hal yang harus diselesaikan sebelum pembagian warisan. Apa saja sih hal-hal yang harus diselesaikan sebelum warisan itu dibagi kepada ahli waris? Langsung kita lihat bersama-sama. Let's check it out. Mana kursornya? Kita klik langsung aja. Nah, ini dia. Hal-hal yang harus diselesaikan sebelum pembagian warisan. Saya cantumkan 2 ayat di sebelah kanan. Let's check it out dulu ya. Kita lihat Quran Surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 180. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu. Diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, in taraka khairanil wasiyatu, jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf, untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, haqqan 'alal muttaqin. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau ada wasiat harus diberikan dulu, begitu. Nah, ayat yang selanjutnya adalah Quran Surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 12. Ayatnya agak panjang.
kita potong di bagian ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mim ba'di wasiyati yusa biha aw dain. Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya. Jadi wasiat tetap ya nomor 1 yang harus diberikan. Tetapi sebelum wasiat diberikan, ini juga harus diselesaikan adalah biaya perawatan jenazah. Jadi sebelum dibagi warisan itu, kita ambil untuk biaya perawatan jenazah, kemudian kita bayarkan dulu zakatnya. Apabila belum dizakati harta tersebut, harus dibayarkan dulu. Kemudian wasiat harus diselesaikan. Kalau orang tua kita berwasiat sebelum meninggal dunia, kata Nabi wasiat itu 1/3 dari harta warisan. Oke, selanjutnya yang keempat adalah hutang. Barangkali ada hutang yang belum dibayar, maka dibayarkan dulu dengan harta warisannya sebelum dibagikan kepada ahli warisnya. Ini adalah hal-hal yang harus diselesaikan sebelum pembagian warisan. Yang pertama biaya perawatan jenazahnya, untuk beli kain kafan, untuk dananya penggalian kubur dan lain sebagainya. Kemudian zakat harus dibayarkan dulu, wasiat harus dipenuhi, hutang juga harus dibayarkan. Baru kemudian harta warisannya bisa dibagi kepada ahli warisnya. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke rukun mawaris dan faraid. Nah, ini dia sudah kita bedah semua, tinggal 1 poin yang terakhir adalah ketentuan bagian warisan atau disebutnya furudul muqaddarah, bagian yang sudah ditentukan dalam Al-Quran. Oke, langsung saja kita klik, let's check it out. Klik, yes. Nah, ini dia ketentuan bagian warisan atau disebut sebagai furudul muqaddarah, bagian-bagian yang sudah ditentukan. Ada 6 saja, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3. Ada 6 bagian yang sudah ditentukan. Ini namanya bagian-bagian yang sudah ditentukan disebut furudul muqaddarah. Lalu siapa saja yang mendapatkan 1/2, siapa saja yang mendapatkan 1/3, dan seterusnya. Kita bisa lihat siapa saja yang mendapatkan 1/2, siapa saja yang mendapatkan 1/3, siapa yang mendapatkan 1/4, dan seterusnya. Kita bisa lihat dari bagan yang ada di sebelah kanan ini. Let's check it out. Sebagai contoh, ini ada suami ya. Kalau suami berarti istri yang meninggal. Suami bisa mendapatkan 1/2 apabila tidak ada anak, mendapat 1/4 apabila ada anak. Begitu memahaminya ya. Kemudian istri, kalau istri dapat berarti suami yang meninggal ya. Istri dapat 1/4 apabila tidak ada anak. Istri dapat 1/8 apabila ada anak. Begitu. Anak perempuan mendapatkan 1/2, 1/2 apabila sendirian, tidak ada anak yang lain, sendirian. Kemudian anak perempuan mendapatkan 2/3 apabila ada lebih dari 1 anak perempuannya, ya, lebih dari seorang. Kemudian anak perempuan juga bisa menjadi asobah bil ghairi. Anak perempuan bisa menjadi asobah bil ghairi, artinya ditarik oleh anak laki-laki menjadi asobah penerima sisa, begitu. Kemudian anak laki-laki ini tidak memiliki bagian tertentu, jadi dia otomatis, anak laki-laki itu otomatis menjadi asobah bin nafsi, begitu ya, mengambil sisa bagian dari setelah dibagikan kepada dawil furud atau ahli waris yang mendapat bagian. Sisanya diambil oleh anak laki-laki semuanya, begitu. Kemudian ada bapak atau ayah. Ayah dapat 1/6 apabila ada anak atau cucu. Kemudian ayah dapat 1/6 plus asobah jika ada anak atau cucu perempuan. Ayah dapat asobah jika tidak ada anak. Ayah atau bapak itu menjadi asobah kalau tidak ada anak. Kalau ada anak dapat 1/6, begitu ya. Kemudian ibu mendapatkan 1/3 apabila tidak ada anak, tidak ada cucu, tidak ada saudara.
Kemudian ibu mendapatkan 1/6 apabila ada anak atau cucu atau saudara, baik itu sekandung atau sebapak saja atau seibu saja. Kemudian ibu bisa mendapat 1/3 plus baki apabila mayat hanya mempunyai ibu, bapak, dan suami atau istri saja. Nah, ini juga bisa kamu baca ulang di buku paket PAI untuk lebih memahaminya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan langsung saja ketik, tulis di kolom belajar kita di classroom kita ya, agar bisa belajar juga teman-teman kita yang lain. Oke, kita kembali lagi. Nah, ini dia adalah rukun waris faraid ada 3, kemudian ada beberapa poin yang sudah kita pelajari bersama-sama. Alhamdulillah, semoga kita memahaminya. Kemudian ini adalah referensi yang bisa kita baca. Yang pertama di buku paket kita terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2018. Bisa dibuka, dibaca lagi anakku ya, atau bisa juga baca buku Fikih Islam karangan Sulaiman Rosid juga bisa, dan lain sebagainya. Dari sumber yang terpercaya bisa kita baca-baci ya, untuk menambah pemahaman kita tentang ilmu waris. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini tadi kita sudah belajar bersama-sama tentang pentingnya mempelajari ilmu mawaris bagian 1. Insya Allah kita akan bertemu lagi di belajar ilmu mawaris bagian yang kedua untuk mempraktekkan bagaimana cara menghitung pembagian warisan kepada ahli warisnya. Oke, terima kasih semuanya. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata, salah tingkah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.